Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Noel Kusen, mahasiswa jurusan Teknik Elektro dari Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma pemrograman. Bab yang akan kita bahas adalah satu if-else majemuk, dua switch case, tiga nested for. Masuki pembahasan pertama, pernyataan if-else majemuk. Pertama-tama, pernyataan if-else sebenarnya adalah pernyataan eh, penyeleksian di mana jika if kondisi pada if terpenuhi, maka if akan dieksekusi. Namun, jika tidak terpenuhi, maka akan berpindah kepada kondisi pada else if. Begitu pula seterusnya. Sementara pada pernyataan if majemuk, artinya ada lebih dari dua kondisi. Sama sepertinya fungsi dari if else, di mana jika kondisi pada if pertama terpenuhi, maka program akan langsung dieksekusi. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan berpindah kepada kondisi kedua. Jika tidak terpenuhi lagi, berpindah kepada kondisi ketiga. Dan jika tidak ada yang terpenuhi, maka kondisi pada else yang akan dieksekusi. Ini adalah ini adalah contoh dari flowchartnya, dan ini adalah contoh dari program if else majemuk. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya akan menggunakan aplikasi CodeBlocks karena program yang akan kita tulis menggunakan bahasa C++. Oke, langsung saja buat project baru, console application, dan bahasanya kita pilih C++. Di sini kita masukkan nama projectnya, kita buat saja if else majemuk. Enter. Enter. Oke. Dapat terlihat pada program awal adalah sebuah print hello world. Ini standar di mana-mana ya. Kita hapus saja dulu semua. Oh, nggak usah sih. Kita hapus saja di bagian program mainnya aja. Kita ganti nanti dengan program kita. Pertama-tama kita menggunakan headernya adalah include IOStream agar input dan output yang kita gunakan terbaca. Selanjutnya pada baris kedua kita menggunakan using namespace std, yaitu agar kita dapat menggunakan library pada command std tanpa harus menulisnya ulang. Misal nanti ada cout, nanti kita tinggal tulis cout aja, nggak usah tulis std cout gitu. Selanjutnya kita masuk ke program utama. Di sini kita berubah data integer. Program yang akan kita tulis adalah untuk menentukan apakah bilangan tersebut adalah bilangan positif, negatif, atau tidak keduanya. Oke, langsung saja. Pertama kita buat sebuah variabel berupa int, kita sebut saja bilangan, titik koma. Selanjutnya kita cout untuk menampilkan sebuah informasi ke layar interface. Kita coba saja, kita tulis saja di sini, masukkan bilangan. Titik koma. Kenapa harus ditambahi titik koma pada setiap selesai ini adalah syarat daripada program bahasa C++. Oke, selanjutnya kita setelah ada outputan, tentunya ada inputan juga, kita masukkan di sini cin untuk memasukkan inputan. Inputannya dari mana? Tentunya dari kita sendiri. Oke, dari keyboard maksudnya. Sini kita buat sesuai
variabel pada int. Selanjutnya kita masuk kepada if else majmuknya. Pertama yaitu if bilangan lebih. Oke, di sini adalah if kondisinya adalah jika bilangan lebih dari 0, kita buka kurung. Oke, hasilnya adalah hmm, adalah- Oke, jadi di sini adalah kondisi pertama adalah jika bilangan lebih dari 0, maka hasil yang akan muncul, yang akan dieksekusi adalah Anda memasukkan bilangan positif. Jadi pada layar interface nanti jika kita memasukkan bilangan yang jumlahnya lebih dari 0, artinya hasil yang keluar pada layar interface nanti adalah sebuah kalimat Anda memasukkan bilangan positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke else if kondisi kedua. Sama saja. Oke, syaratnya adalah bilangan kurang dari 0. Kita buka kurung, cout. Oke, selanjutnya pada kondisi kedua, jika pada kondisi pertama if tidak terpenuhi, maka else if lah yang akan dieksekusi. Berpindah kepada kondisi kedua. Di sini kondisi kedua adalah bilangan kurang dari 0. Artinya jika kita masukkan bilangan yang kurang dari 0, hasil yang akan kita peroleh atau sesuatu yang muncul di layar interface nanti adalah Anda memasukkan bilangan negatif. Oke, nah bagaimana kalau kita memasukkan sebuah inputan yang berada di antara keduanya? Maka kita berpindah ke ke kondisi ketiga, else. Oke. Jika kondisi dari keduanya tidak terpenuhi, maka hasil yang akan muncul di layar interface adalah N. Anda oke. Yaitu zero untuk menandakan bahwa program dapat dieksekusi dengan sempurna dan kembali ke titik nol atau awal. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita coba run programnya. Oh, oh ada kesalahan pada CIN-nya. Operatornya salah. Nah, sudah seperti ini. Oke. Dapat dilihat pada layar interface adalah masukkan bilangan. Kita masukkan coba saja bilangan 2. Maka hasil yang akan muncul adalah Anda memasukkan bilangan positif. Kita sudah sesuai programnya ya. Oke, kita coba lagi. Soal negatif 2. Anda masukkan bilangan negatif. Dan misal tidak negatif ataupun positif, itu artinya ada di antara keduanya adalah 0. Enter. Anda memasukkan bilangan 0. Oke. Programnya dapat berjalan dengan baik. Oke, kita berpindah kepada pembahasan selanjutnya yaitu pernyataan switch case. Sebenarnya pernyataan switch case ini sama seperti if else, di mana kita akan melakukan penyeleksian
atau pengecekan pada suatu kondisi, tapi pada switch case ini kondisi pertama akan dicek, selanjutnya jika benar maka akan langsung dieksekusi. Namun jika salah maka kita akan keluar dari kondisi pertama, lalu berpindah ke kondisi kedua, dicek lagi, jika benar dieksekusi, jika salah kita keluar dari kondisi kedua, lalu berpindah ke kondisi ketiga, jika benar maka akan dieksekusi. Jika tidak ada kondisi yang benar, maka akan ada sebuah perintah, sebuah kondisi default. Nah, default tersebut yang akan dieksekusi. Nah, bagaimana cara kita agar keluar dari suatu case, misal kondisi pertama, kita menggunakan break agar kita dapat keluar dari kondisi pertama tersebut. Oke, ini adalah contoh flowchartnya, di mana kita memasukkan data, lalu kita akan diseleksi pada case pertama. Jika benar, maka akan langsung dieksekusi. Jika salah, maka berpindah ke case kedua. Jika benar dieksekusi, jika salah pindah ke case ketiga, maka benar akan dieksekusi, dan jika tidak ada yang benar dari ketiga case tersebut, maka default yang akan dieksekusi. Oke, ini adalah contoh dari salah programnya. Di sini kita akan menentukan eh, hari dari sebuah inputan. Langsung saja kita coba. Oke, kita buat file baru, project baru. Bahasanya masih C++. Kita namai filenya sebagai switch case. Enter. Oke. Oke, kita ganti program mainnya. Sama seperti sebelumnya, kita memakai header include iostream dan using namespace std dengan main program utama bertipe data integer. Oke, pertama-tama kita buat variabel untuk integernya. Kita sebut saja nlhi c out. Masukkan nomor hari antara 1 sampai 3. Selanjutnya cout, selanjutnya kita masukkan cin untuk sebagai inputan sesuai dengan variabel pada integer nlhi. Oh, pantes. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch case-nya. Switch hari, kita buka kurung, masukkan case pertama, case satu yaitu cout.
N H I E H itu N L H I lalu di sini adalah sini B. Lalu pindah ke case 2, C out. Oke, pada case pertama jika inputan yang dimasukkan pada case pertama adalah benar, maka hasil yang akan kita peroleh adalah misal pada bilangan pertama maka HI ke 1, kita dapat lihat di sini adalah inputannya, maka adalah Senin. Kita aja. Sama seperti pada case 1, case 2 juga sama. Bedanya di sini adalah kita menggunakan inputan bilangan 2 dan hasilnya adalah Selasa. Baik. Baik. Lanjut ke case 3. Oh, lupa tak tambahin break. Oke. Oke. Sama seperti sebelumnya, check out kita copy saja biar cepet. Kita ganti harinya dengan hari Rabu. Oke, selanjutnya kita akan break, lalu berpindah kepada statement default, di mana ini akan dieksekusi jika kondisinya tidak ada yang terpenuhi. Oh, maka cout hari ke NFI. Oke, itu 0. Oke, programnya sudah selesai. Kita coba kan. Oke, tidak ada error. Oh, sudah. Tambahkan. Oke, kita coba pada bilangan ke 1. Oke, bisa hari ke 1 adalah Senin, sudah benar. Kita coba pada bilangan 2. Hari kedua adalah Selasa. Oke, benar. Oh, tadi hari kedua adalah Selasa, itu artinya itu sudah dicoba pada case pertama. Dan karena bilangannya bukan sesuai kondisi yaitu bilangan 1, maka itu tidak ada eksekusi dan keluar dari pada case pertama.
lanjut pada case kedua. Karena case kedua benar, maka case kedua lah yang dieksekusi. Oke, kita coba pada case ketiga. Hari ketiga adalah Rabu benar. Dan kita coba pada case keempat. Kita coba masukkan bilangan tidak di antara 1 sampai 3. Kita coba saja 4. Oke, tidak ada nama hari keempat. Oke, mungkin itu saja untuk program switch case. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Pernyataan nested for. Sebelum masuk ke pernyataan nested for, kita perlu tahu dulu apa itu for loop. For loop adalah sebuah kondisi berulangan di mana di sini ada salah satu eh, apa ya bentuk umumnya di mana kita tulisan for, lalu dalam kurung adalah inisialisasi nilai awal, yaitu pernyataan pada nilai awal pemberiannya. Selanjutnya titik koma kondisi pada loop tersebut, dan selanjutnya titik koma adalah increment atau decrement, yaitu sebuah bagian yang berfungsi untuk mengubah nilai variabel pada bagian inisialisasi. Jadi pada increment nanti bisa ditambah dan pada decrement nanti bisa dikurangi. Dan di dalamnya adalah baris perintah yang akan diulang. Oke, pada nested for sendiri adalah sebuah for loop yang di dalamnya ada for loop lagi. Jadi ada for loop pertama, lalu di dalamnya nanti dibuka kurung, lalu dalamnya nanti ada for loop lagi. Nah, di sini for loop yang ada di dalam itu dieksekusi terlebih dahulu sebelum for loop yang pertama tadi. Ini adalah contoh flowchartnya. Nah, ini adalah dapat dilihat for loop di sini yang for loop kedua dieksekusi terlebih dahulu, lalu kita baru dapat berpindah ke for loop pertama. Ini adalah contoh programnya. Langsung saja kita coba. Oke, kita buat file baru lagi. Project, console project, C++. Kita namai filenya sebagai nested for. Sama seperti sebelumnya, kita ganti program mainnya. Di sini kita tak menggunakan program main dengan tipe data integer. Langsung saja cout. Nested loop dimulai. Endline ini berfungsi untuk mengakhiri baris. Jadi kalau endline itu akhir baris gitu. Dan nanti program selanjutnya itu pindah ke bawahnya. Ini kan ada outputan nested loop dimulai yang muncul di interface nanti. Langsung saja kita masuk ke for loop-nya. For loop yang pertama kita inisialisasi dengan buka kurung. Pertama inti sama dengan 1 dengan kondisi i kurang dari 3. Oh, di sini benar, lupa saya jelaskan. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah nested for untuk membuat sebuah baris dan kolom. Jadi ada baris pertama dan kolomnya ada 1, 2, dan baris kedua ada kolom 1, kolom 2. Ininya kita buat kurang dari 3 untuk kondisinya. Lalu di sini kita menggunakan increment, yaitu i++. Oke, buka kurung untuk statementnya. Oh, ya buka kurung. Lalu kita masuk kepada nested for, yaitu for kedua. For di dalam for. For. Di sini kita buat int
dengan variabel C untuk membedakan dengan variabel sebelumnya. Sebelumnya kita pakai I ya. Sama, inisialisasinya adalah 1, syaratnya adalah C kurang dari 3, dan di sini kita menggunakan increment juga, C++. Nah, kita masuk ke statement, buka kurung, C out. Ini baris ke pada data I, terus kolom ke data J, lalu inline. Oke. Jadi di sini adalah pertama-tama ini adalah nested loop. Pertama yang dieksekusi adalah for yang di dalam dengan syarat INTJ gini 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 gini. Nah, for yang di dalam ini adalah menentukan kolom. Dapat dilihat di sini kolomnya adalah data yang sudah diseleksi pada for J yang sudah di loop di for dengan variabel J. Lalu kita baru masuk ke baris pada I, variabel integer I. Oke, sudah semuanya. Lalu kita print hasilnya pada cout. Nested loop selesai. Inline. Oke, langsung saja kita run. Kita coba apakah ada yang salah atau tidak. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, sudah dapat dilihat. Ini adalah, oh, pada kolom ini adalah loop kedua. For kedua, di sini menentukan untuk baris pertama, jadi di loop baris pertama oke, benar, kondisinya sesuai kondisi pertama benar, di loop lagi kondisi benar, satu tadi ditambah karena increment maka menjadi 2. Sama seperti eh, loop di dalam, loop di luar juga sama kondisinya, tapi di situ untuk menentukan baris. Dan oke, alhamdulillah bisa berjalan. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai pembahasan pada pernyataan if else majemuk, switch case, dan nested for. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada implementasi dari pembahasan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini saya mempunyai sebuah assignment, tugas atau quiz, di mana saya disuruh untuk membuat sebuah program untuk membalik sebuah susunan bilangan. Jadi misal ada bilangan dengan urutan 1, 2, 3, 4, nanti hasilnya melalui sebuah proses algoritma pemrograman, nanti hasilnya yang akan kita peroleh bukan 1, 2, 3, 4, melainkan 4, 3, 2, 1. Di sini adalah contoh flowchart yang akan kita buat. Pertama-tama dari start, lalu kita eh, deklarasi variabel inti, data, dan a. Selanjutnya kita masuk kepada for loop. Di sini inisialisasinya adalah I sama dengan A min 1 dengan kondisi I lebih dari sama dengan 0. Lalu kalau benar berarti di print data I, lalu diproses pada decrement. Di sini ya decrement itu untuk mengurangi. Tadi di sini agar bilangan susunan bilangan tadi terbalik, kita menggunakan decrement. Di loop lagi sampai selesai, sampai hasilnya sampai kondisinya tidak terpenuhi, lalu masuk ke false, program berakhir. Oke, langsung saja kita coba buat sebuah programnya. Nah, kita buat project.
console application, C++, kita namai filenya sebagai quiz 1, quiz 0 aja. Jadi, oke, next, finish. Oke, kita hapus pada program mainnya. Untuk headernya kita pakai include iostream sebagai standar input output. Enter. Lalu kita include conio add a. Conio add a ini fungsinya untuk menampilkan informasi ke layar interface. Lalu include stdio add a. Sejujurnya Studio Ada ini sama seperti iostream yaitu standar input output. Cuma di sini STD ini ada library-nya, ada command-commandnya. Ya ini terus using namespace STD ini untuk menyingkat penulisan. Kita masuk ke program utama. Sini sesuai flowchart kita declare inti, lalu kita declare lagi int data. Nah, di sini data kita masukkan susunan bilangan tersebut kepada variabel data. Nah, dalam kurung tidak ada apa-apa, berarti di sini saya tidak memberi batas seberapa banyak data yang ada dalam variabel data ini. Seberapa banyak bilangan. Sama dengan, oke kita buat saja 1, 2, 3, 4, 5. Lalu inta sama dengan size of data plus size of data sama dengan. Oke, pada variabel A ini adalah agar kita mendapatkan kita mengambil atau menyimpan dat. Ini susunan bilangan ini pada variabel data. Ya, untuk mengambil array-nya. Lalu kita masuk kepada program for. Kita beri inisialisasi int i sama dengan a-1 titik koma dengan syarat i lebih dari sama dengan 0 dan kita menggunakan decrement yaitu i min min. Kita buka kurung. Jika pada for loop ini kondisinya terpenuhi, maka kita check out data pada i. Oke. Oke, kita coba saja apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Oh, ada salah input. Oke. Oh, salah, salah. Salah ketik. Oke. Oke, dapat kita lihat hasilnya adalah sudah sesuai, yaitu membalik dari 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5, 4, 3, 2, 1. Ini adalah salah satu pengaplikasian pada for loop. Oke, oke, selanjutnya kita akan berpindah ke kuis ke-1. Di kuis atau tugas ke-1 ini kita
berikan tugas untuk eh, berikan sebuah kalimat atau kata-kata. Nah, di sana itu kita disuruh untuk menghitung jumlah huruf kapital serta untuk menampilkan huruf kapitalnya saja. Oke, kita langsung lanjut ke flowchartnya. Di sini kita mulai karena kita mempunyai perlu jumlah dan hurufnya, kita pakai int dan char, yaitu integer dan karakter tipe datanya. Oke, kita declare dulu variabelnya, lalu cout output ke layar interface print ketik kalimat di sini. Kita masukkan kalimat. Setelah itu masuk ke loop while loop, seleksi. Kondisinya ini sesuai dengan kalimat dengan dengan int index, variabel index, variabel cara kalimat dan variabel int index. Terus nanti terus diproses pada variabel int pada variabel cara karakter. Terus nanti diproses ke eh, loop ke if, kondisi if di sini adalah karakter apabila a besar, ini dimulai dari a besar, dan apabila karakter sampai dengan z besar. Terus nanti dihitung jumlah huruf kapitalnya di increment, terus nanti masuk ke diproses di index increment, terus balik lagi ke while loop. Oh, if-nya tadi ada di dalam while loop ya. Jadi while loop di luar, terus di dalamnya nanti ada if. Nah, kalau salah itu nanti langsung eh, misal di if-nya tidak, kondisinya tidak terpenuhi ya, langsung apa yang kita tulis itu di increment pada jumlah karakter ini. Selanjutnya, nah di sini ya, ini while loop-nya itu udah selesai, terus nanti masuk ke cout print jumlah huruf kapital, ini sesuai dengan jumlah huruf kapital. Terus nanti ada lagi huruf kapital pada kata tersebut untuk menampilkan huruf-hurufnya. Nah, di sini kita masuk ke for loop dengan inisialisasi int a sama dengan 0. Nah, kondisinya itu stl a kurang dari strlen. Nah, strlen ini untuk mengambil huruf kalimat tadi, diseleksi dari kalimat-kalimat yang kita inputan tadi. Terus diproses kalimat pada variabel a, terus masuk lagi ke if. Kalau benar itu langsung dieksekusi. Kondisinya sama seperti sebelumnya antara eh, huruf besar A sampai dengan huruf besar Z. Terus nanti di out kalimat A, di increment A++, set, dibalik-balik-balik, di loop sampai akhirnya selesai. Kalau salah, nah kalau if-nya salah itu ya berarti nanti langsung ke end. Oke, langsung saja kita mencoba untuk membuat codingan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kita pilih C++. Di sini kita buat kuis 1. Oke, kita hapus. Sini kita pakai headernya itu include IOStream untuk standar input output. Terus tambah include string at h. Karena di sini kita perlu untuk manipulasi string. Kalimat itu termasuk ke string soalnya. Nah, header string titik h ini untuk
manipulasi tadi, untuk ngerubah-ngerubah tadi di command-command library-nya. Oke, kita using namespace std, kita pakai eh, tipe data integer untuk main programnya. Langsung saja kita declare eh, variabel untuk char dan int. Char. Kita di sini buat kali kal gitu aja ya. Kita beri batas 100. Oke. Terus int. Terus int pertama jum karakter. Terus lagi jum huruf kapital. Terus lagi jum huruf kecil. Oke, sudah cukup. Terus lagi int untuk indeks, variabel indeks, dan variabel karakter. Terus cout ketik ketik kalimat di sini, ketik kalimat. Oke. Terus untuk masukannya kita pakai cin dan getLine agar kita dapat mengambil eh, kalimat yang kita masukkan tadi. Oke, getLine variabelnya tadi kan di kalimat dengan limit 100. Oke, terus cout dan endline. Oke, langsung saja kita lalu kita di sini masuk ke while loop tadi. Jum karakter sama dengan jum huruf kapital sama dengan 0. Artinya awalnya ini dimulai dari 0 dan nanti bisa diisi sampai sesuai dengan yang kita perlukan lah. Indeks sama dengan 0. Oke. Hmm, While kita masukkan kondisi untuk while loopnya kalimat indeks. Kita buka kurung. Karakter sama dengan kalimat. Ini ya, disyaratkan teks. Oke, terus kita masukkan incrementnya. Ini di sini statementnya ya. Berarti kali karakter yang ada di awal tadi itu sama saja dengan kalimat indeks yang kita proses di sini. Jadi kalimat indeks nanti dimasukkan ke karakter. Jum huruf kapital. Nah, kita masukkan incrementnya. Terus kita buka lagi.
untuk if-nya. If syaratnya, nah, eh, salah. Syaratnya itu kalimat, hmm, nah, oh udah benar karakter. Kalimat itu yang nanti coba. Karakter mulai dari A besar sampai karakter kurang sampai Z besar. Oke, syaratnya sudah kita masukkan. Oh, oh, terus kita masukkan di sini increment zoom sama index space. Oke, oke. Loop untuk while loopnya kita sudahi ditutup ini dengan block statementnya. Terus masuk ke checkout. Hmm, tapi jumlah huruf kapital. Nah, untuk jumlah huruf kapital itu kita simpan pada variabel jum garis bawah huruf garis bawah kapital. Dan nanti yang muncul itu ini di layar interface untuk jumlah huruf kapitalnya. Terus kita end line, check out line, terus check out lagi eh, untuk huruf kapital yang ada di situ. Huruf kapital yang ada pada kalimat yang kita masukkan tadi. Oke, kita buat saja huruf kapital yang ada. Kan? Oke. Lalu kita masuk ke for loop. Untuk inisialisasinya kita beri A sama dengan 0. Berarti dimulai dari 0 nanti. Titik koma syaratnya yaitu A kurang dari strlen pada variabel kalimat. Oke. Kalimat variabel kalimat tadi kan memiliki kata atau kalimat yang kita masukkan. Nah, nanti di strlen ini bisa diambil jumlahnya. Oke. Terus kita masukkan incrementnya plus kita buka. Oke, nah di dalam for ini ada if penyeleksian dengan kondisi kalimat A sama seperti sebelumnya dimulai dari A besar sampai dengan Z besar. Lalu kita check out untuk outputannya yaitu kalimat pada variabel A. Kalian di sini ada proses itu A. Oke, kita kasih titik 2. Terakhir kita return zip. Oke,
Pemrograman kita sudah lengkap. Mari kita coba langsung saja. Apakah ada yang salah atau tidak? Moga-moga nggak ada. Oke, ketik kalimat kita coba. Misal, hmm, teknik elektro UTM. Sepertinya ada kesalahan belum sesuai. Oke, sepertinya tadi belum sesuai dengan apa yang kita mau. Mari kita lihat lagi kira-kira mana yang salah. Di sini cara kalimat, variabel kita declare, kita inputkan kalimatnya, jumlah karakter kita kasih nilai value inisialisasi untuk variabel jumlah karakter dan jumlah huruf kapital, indeks 0. Hmm, oke, kita coba ubah untuk ini jadi karakter. Oke, saja kita cobakan untuk increment pada while-nya. Ketik kalimat, kita ketik. Nah, masih belum sesuai. Oh, untuk jumlah huruf kapitalnya sudah itu harus double ya. Belum sesuai ya. Oke, mari kita coba karena masih belum sesuai dengan apa yang kita mau. em, kita coba cek lagi. Oh, oke, misal kita ubah batas untuk kalimatnya menjadi 50. 50. Oke. Kita cobakan. Oke, kita coba ketik random. Oh, sudah benar. Di sini ada AJDBLHB dan HVB, jumlah huruf kapitalnya 10. Sudah benar, kita mintanya jumlah huruf kapital dan untuk memunculkan hanya huruf kapital saja. Ini udah. Oke, untuk kuis pertama kita sudah selesai. Oke, kita lanjut ke kuis selanjutnya. Di kuis ketiga ini kita akan membuat sebuah program di mana kita akan membalik huruf kecil jadi besar dan huruf besar jadi kecil. Jadi kapital jadi kecil, kecil jadi kapital. Oke, kita lihat saja dulu flowchartnya dimulai dari start. Kita masuk ke program intinya, kita declare variabel int a dan card. Terus lalu kita input card. Card ini berupa string. Lalu kita input kalimat karena ini berupa string. Lalu masuk ke for loop. For loop ini inisialisasinya adalah A sama dengan 0. Lalu kondisinya adalah A. A itu merujuk pada ini ya, jumlah kalimat ya. Jumlah karakter dalam kalimat ya. Nah, di sini di limit kurang dari 100. Jika benar, maka A akan diproses. Lalu masuk ke if else. Nah, if ini pertama kondisinya adalah antara
apabila ini saya di sini menggunakan kode ASCII untuk menentukan apakah itu huruf besar atau huruf kecil. Nah, nah, apa itu kode ASCII? Kode ASCII itu standar untuk eh, standar Amerika untuk interchange komunikasi. Jadi di sini itu banyak ada tanda-tanda karakter, huruf, sama simbol-simbol, tanda baca, koma semacamnya gitu. Nah, di sini if yang pertama itu jika kar A pada karakter kita sama dengan 65 dan antara ya antara 65 dan 90. Nah, 65 itu A besar, 90 itu Z besar. Nah, kalau benar berarti di print true, lalu ditambah. Kalau di kode ASCII dari 65 ditambah 32 itu jadi kecil. A jadi A besar, jadi A kecil. Nah, terus kalau di sini kondisinya salah, masuk ke perintah else if. Nah, di else if ini dari karakter A sama dengan 97 antara 97 sampai 122. Itu artinya antara A kecil sampai Z kecil. Kalau benar nanti di print A-nya di print terus diproses A min 32. Itu artinya dari A kecil ke A besar. Terus nanti masuk ke for tadi di loop sampai ketemu sampai di loop terus sampai hasil sampai akhirnya kondisinya tidak terpenuhi lalu ke false dan program akan berakhir. Oke, langsung saja kita coba untuk codingannya. Kita buat file. Oke, kita namai kuis 3. Next. Oke, kita hapus untuk program mainnya awalnya. Untuk headernya kita pakai include iostream standar untuk input outputnya. Terus dari istream untuk inputannya, library inputan. Terus hmm, include string titik h untuk agar kita bisa memanipulasi stringnya. Titik h. Terus include stdoh untuk standar std input output. Ya library-nya di std itu. Iyo, oke. Di sini kita main programnya kita hapus saja dulu karena di sini saya pakai string ya. Kita buat main saja. Oke, masuk kita declare char dengan variabel char kita limit 100 titik koma lalu kita declare untuk variabel string char titik koma terus kita declare variabel untuk int kita pakai int a lalu cout untuk menampilkan pada layar interface kalimat kita buat masukkan kalimat koma. Nah, selanjutnya kita pakai getLine untuk mengambil inputan. Inputannya kita pakai cin. Nah, disimpan pada variabel char. Jadi nanti kita menginput dari keyboard kita kalimat sendiri, apalah ketik terserah. Nah, nanti disimpan di variabel arg
dan agar bisa dibaca pada proses selanjutnya kita pakai getline. Terus getline itu artinya misal ada spasi nanti kebaca semua. Kalau nggak pakai itu nanti misal ngetik kalimat aku adalah yang kebaca cuma aku aja gitu. Oke, kita masuk ke for loop-nya. Di sini tadi inisialisasinya adalah A sama dengan 0 dengan syarat A kurang dari 100, koma dan increment. Oke, kita buka kurung, kita masukkan if. Syaratnya itu K A lebih dari 65, antara 65 sampai 90. Hmm, 9. Kalau benar berarti kita buka kurung. Kalau benar berarti nanti dieksekusi kart A sama dengan kart A eh, ditambah 32 agar kita bisa merubah dari huruf besar ke huruf kecil. Lalu kita masuk ke else if. Jika syarat pada if tidak terpenuhi, kita buat lagi sama saja kart A antara 97 dan 97 sampai 122. Kita buka kurung. Sini statementnya kalau benar di else if, maka yang dieksekusi adalah kart A sama dengan kart A min 32 agar kita bisa mengubah dari huruf kecil ke huruf besar. Oke, untuk tampilan nanti hasilnya kita pada kita beri saja hasil kalimat ah, hmm, hasil kalimat adalah titik koma dan return. Save. Oke, mari kita coba programnya apakah sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Oh, ada kesalahan. Oh, ini lupa nggak dikasih titik koma. Oh, salah lagi. Lupa lagi nggak kasih titik koma. Ini juga salah. Oke. Oh, ini kurang A. Oke. Oke. Kita masukkan kalimat. Kita random aja. Misal, oke. Kita kasih spasi. Kita lihat hasilnya. Loh, sepertinya ada yang salah. Kita coba lihat lagi pada programnya.
Oh, iya lupa. Lupa gak dikasih apa ini rujukan pada hasil tadi. Jadi yang di print nanti card A ya. Oke, terus end line. Oke, kita coba lagi. Karena kalimatnya tadi disimpan di variabel card A. Oke, enter. Masih belum benar. Hmm. Oke, tadi belum sesuai. Oh, kita coba untuk penyimpan perujukannya kita ganti dengan card. Kita coba lagi, apakah sudah benar? Masukkan kalimat. Oke, enter. Oke, hasilnya sudah benar. Dari eh dari huruf kecil jadi huruf besar dan dari huruf besar jadi huruf kecil. Oke, sudah benar semua. Alhamdulillah. Begitu saja untuk jadi di sini kan sudah jelas for balik kita diseleksi di if dan as if nih lalu di for pada increment di loop 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 loop, loop terus sampai hasilnya tidak sesuai dengan syarat lalu ke end. Mungkin begitu saja. Kita lanjut ke kuis keempat dan ini kuis terakhir. Nah, jadi di sini kuis terakhir kita ini disuruh untuk mencari irisan irisan di antara dua array. Jadi ada dua kelompok yang isinya itu bilangan. Misal di kelompok ada bilangan 1, 2, 3, 4 dan di kelompok 2 ada bilangan 2, 3, 4, 5. Maka yang akan kita cari adalah bilangan yang sama di antara kedua tersebut. Harusnya hasil yang muncul adalah 2, 3, 4. Hasil akhir yang akan muncul. Soalnya irisan dari keduanya itu ada di 2, 3, 4. Oke, kita mulai dengan flowchartnya dimulai dari start, lalu kita declare untuk variabel int integernya. Setelah dideclare semua nanti ada beberapa variabel seperti a, b, c, i, j, jump intersection dicari gitu. Nah, untuk variabel integer i kita masuk ke for loop. Di sini kita menggunakan nested for ya. Jadi ada for di dalam for. Masuk ke for loop pertama, inisialisasinya I sama dengan 0, syaratnya I kurang dari sama dengan 5. Kalau benar nanti ada, ya ini disimpan di variabel inti, terus nanti hasilnya disimpan di variabel dicari. Nah, terus berlanjut ke, sebentar, berlanjut ke for loop yang kedua, yang di dalamnya for ini. Nah, untuk for loop kedua kita pakai variabel J. Inisialisasinya pertama 0, lalu syaratnya adalah J kurang dari 5 dengan kondisi 5. Nah, di for loop ini yang kedua ada if di dalamnya. Jadi kalau benar nanti diseleksi lagi pada if. Syaratnya if itu variabel tadi dicari disamakan dengan variabel disimpan pada variabel B dan dari J ini. Nah, kalau benar nanti di yang apa ini?
Oh, kalau benar dicari nanti disimpan lagi pada variabel C jump intersection. Terus nanti di increment break if di loop lagi sampai sampai salah. Nah, kalau udah salah nanti balik sampai selesai, sampai enggak syaratnya sampai enggak terpenuhi, lalu balik lagi ke for pertama di loop. Lalu kalau ini udah selesai, oh enggak gitu. Berarti ini ku di loop pertama ya. Loop pertama ini set, terus balik lagi ke sini, terus balik lagi loop di sini, terus balik lagi di sini sampai syaratnya nggak terpenuhi. Nah, kalau syaratnya udah nggak penuhi, itu lanjut set. Hmm. Nah, ini kan kita sudah menemukan apa ini? Menemukan irisan. Nah, gimana kalau nggak ada irisan di antara dua kelompok tadi? Misal kelompok satu ada satu 2 3 dan kelompok dua ada 4 5 6. Artinya kan nggak ada irisan. Nah, kita buat lagi sebuah if. Nah, di sini pengondisian if else. Nih. Nah, if else ini pertama kondisi pada if itu jumlah interseksinya sama dengan nol. Itu artinya nggak ada interseksi. Nah, yang di print nanti tidak ada interseksi. Bagi yang nggak tahu interseksi itu sama dengan apa ini irisan. Nah, kalau benar if akan dieksekusi sampai ke end. Nah, kalau salah nanti else akan dieksekusi, nanti akan di print ada interseksi sama dengan gini-gini. Lalu masuk ke for loop untuk apa ini melihat lagi apa ini data tadi yang sudah di for loop yang awal tadi di for loop lagi untuk melihat apakah benar i-nya itu sama dengan nol. Bukan, maksudnya apakah benar interseksinya nggak ada gitu. Nah, ini dapat dilihat ini saja nol, syaratnya jump intersection, nanti di print i pada variabel c di loop sampai salah, sampai nggak terpenuhi syaratnya, lalu ke end. Oke, kita buat programnya. Namai kuis 4 Algo. Kuis. Oke, kita hapus dulu. Kita add header. Dan pertama kita pakai iostream untuk input outputnya. Terus stdio untuk standar input output pada library std. Lalu conio eth. Conio ini fungsinya untuk menampilkan informasi ke layar interface. Jadi nanti apa yang ada di ketik ini bisa tampil gitu. Misal kita ada cout nanti bisa tampil. Dan include ioma. Nah, iomanip ini untuk memanipulasi input dan outputnya. Using namespace std dan eh, program utama kita mainnya berupa data integer.
Oke, langsung saja kita declare variabel-variabelnya. Pertama, int a, kita limit 6, nilainya hmm, sa- 1, 2, 3. Oke, terus int b, kita limit 6 juga. Datanya kita buat sama untuk menguji apakah bisa nanti increment-decrementnya. Irisannya apakah akan bekerja nanti. INTC sama, limitnya 6. Lalu INT I dan J yang akan kita pakai pada for loop nanti. Lalu INT zoom, intersection, nilainya sama dengan 0, nanti bisa agar bisa diisi. Dan ya, variabel dicari. Nah, oke, semua variabel sudah kita declare. Hanya kita masuk ke for loop-nya. For. Syaratnya inisialisasi dulu. I sama dengan 0. Lalu syaratnya I kurang dari sama dengan 5. Lalu kita gunakan increment I++. Oke, lalu kita pakai nested for, tambahin for loop lagi. Oh benar-benar. Kita simpan dulu nilainya, dicari sama dengan A, I. Oke, lalu kita masuk ke for loop kedua, for. Inisialisasinya salah. J, kita pakai variabel J 0, lalu J kurang dari sama dengan 5. Yang ini kan limitnya 6 soalnya di sini. Lalu kita gunakan increment C++. Oke. Nah, dalam C ini nanti ada if. Kita buka kurung lagi. If. Syaratnya untuk kondisi pada if kita pakai dicari sama dengan disimpan pada variabel C dengan data dari variabel B dengan data dari C. Oke. Lalu kita masuk ke statement di if. Buka kurung lagi. If C dalam kurung zoom intersection sama dengan dicari. Nah, nanti berarti ini antara variabel yang tadi kan sudah dideklar bahwa BC sama dengan dicari. Nah, nanti kita samakan lagi untuk C zoom intersection dicari tadi. Titik koma, lalu kita gunakan increment, titik koma, dan break. Oke. Selanjutnya kita buat untuk kasus di mana tidak ada
Apa ini? Tidak ada interseksi di antara kedua atau dua kelompok bilangan tadi. Kita gunakan if else. If kondisi syarat pada if pertama yaitu jum intersection sama dengan nol. Sama dengan nol. Kita buka. Hmm, kita buka lalu cout. Kalau benar nanti ini akan dieksekusi cout-nya. Yaitu kita buat saja tidak ada interseksi. Oke, end line untuk mengakhiri barisan, pindah barisan, titik koma ya, jangan salah, hati-hati. Lalu masuk ke else, kita buka kurung, lalu statement pada else, cout, end line, interaksi, interseksi maksudnya, mohon maaf. End line, titik koma, lalu kita tambahkan for untuk menguji lagi pada apakah benar bahwa interseksinya itu nol, tidak ada gitu, i sama dengan nol, benar, i untuk inisialisasinya i sama dengan nol, syaratnya i kurang dari jum intersection, lalu kita gunakan increment i plus plus. Lalu untuk for ini statementnya yang akan di-print kalau benar dieksekusi, maka yang akan di-print adalah ci. Ini data pada yang sini nih, sini. ci, end line. Oke, sudah semua. Enter. Kita kasih penutup ya, belum sebelumnya. Lalu kita kasih return zero. Oke, kita coba. Semoga nggak ada yang salah. Sebentar, focus. Focus. Sepertinya masih ada yang salah ya, teman-teman. Hmm, kita coba tadi. Oke. Oh benar. Soalnya oke kita udah benar. Interseksinya sudah kelihatan yaitu 1, 2, 3 tadi soalnya sama semua. Terus kenapa ini 000? Karena kita kan pakai maksimal jumlah pada array-nya itu 6. Nah, ini tetap di print 6 ya. Oke, kita coba pada kasus di mana tidak ada bilangan yang sama. Di sini kita 4,5,6. Oke, tidak ada interseksi.